Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih beri nikmat berupa sehat sehingga kita bisa berada di sini untuk mengikuti kegiatan ini dengan lancar, sehat walafiat tanpa suatu apapun. Salawat serta salam selalu dikatakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berbanyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini, kita di Bu Subur dan Bu Ulfa mendesak untuk segera dilaksanakan diseminasi praktek, berbagi praktek baik. Karena besok pagi itu siang ada fasilitator revitalisasi, jadi harus secepatnya. Karena itu ya kita fasilitasi. Nanti mohon untuk Bapak Ibu berdengarkan dan juga memaparkan mengikuti praktek baik ini. Ini kaitannya dengan jurus 7 sakti Dewa Uci. Sekarang ini memang mendidik anak itu harus tidak serba salah di zaman akhir ini. Masalah kita kalau tidak keras orang dihargai bocah-bocah, keras itu malah jadi kriminal. Tapi ya saya motivasi panjenengan, kalau saya itu ya tetap tegakkan disiplin. Anak harus patuh pada peraturan apapun resikonya. Saya tetap dukung panjenengan semuanya. Pokoknya orang kelewatan namanya, ngomongnya nanti berdarah itu ya. Spiritual ya lain kan muntut ya, muntut sisa. Itu kan yang makin viral sekarang yang di Banten gitu kan, semprokok, warok kalau buka sekolahnya, pencarian dukung, mogok, 630 anak semuanya mogok, tidak mau sekolah 2 hari. Gubernurnya malah menonaktifkan kepala sekolah. Tapi karena sudah viral, netizen malah hanya menyalahkan bocah yang menyalahkan gubernur, mendukung kepala sekolahnya. Itu dinamika pendidikan sekarang ini memang dari anak tidak dulu memang, tapi yang lebih malah nanti ya kalau kita tidak mendidik mereka itu parah. Karena itu ya sebisa mungkin kita juga menanamkan karakter yang baik. Nah, ini ya itu aja. Ya fisik gitu, tapi ya tetap ada apa namanya penekanan sehingga itu juga harus juga di santri juga ini juga marah ini santri juga dari semua santri dan sebagainya. Memang sekarang era medsos seperti ini ya kita harus itu melihat dari situ. Kita harus paham dulu semuanya ya, baru misalnya dengan senang komentar ya, komentar tidak apa-apa, tapi harus melihat semuanya dulu, masalahnya apa. Jangan langsung disebut ada kita tapi bukan komentar yang lainnya. Kita bijak dalam melihat sesuatu. Untuk berikutnya saya persilakan ke Bu Subur untuk memaparkan praktek baiknya. Gantian sama Bu Ulfa. Bu Subur saya juga mau dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi untuk siang hari ini. Sebenarnya 3 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan, cuma kalau kemarin kita belum praktek berbagi praktek baik ya. Jadi cuma apa yang kita dapatkan di Solo kita share ke Bapak Ibu Guru. Kenapa ini perlu saya berikan ke Bapak Ibu Guru? Karena kedepannya Bapak Ibu ada sebagai wali. 7 jurus ini adalah sangat diperlukan oleh Bapak Ibu Guru sebagai wali. Ya, tidak harus guru BK, karena ini ada 7 jurus BK, bukan untuk guru BK saja, tapi karena memang ini adalah pendekatan buat anak yang diperuntukkan oleh Bapak Ibu Guru wali. Langsung saja ya Bapak Ibu, untuk ada 7 jurus. Nanti jurus 1, 2, 3, 4 sekilas saja. Nanti jurus yang 5, 6, 7 sama Bu Ulfa. Jadi nanti untuk berbagi praktek baik saya mengambil jurus 2 dan 4, sedangkan Bu Ulfa jurus 1 sama 3. Nanti yang lebih fokusnya di situ. Langsung saja Bapak Ibu, untuk jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Untuk kenali potensi, bahwa potensi anak itu berbeda-beda. Kita tahu sudah karena manusia ada sebagai makhluk individu, tidak ada yang sama, tidak ada yang antara anak yang satu dengan yang lain, harus kita pahami itu. Jadi kalau ada perbedaan dari anak, ya udah kita terima, ya. Untuk kenali potensi di sini Bapak Ibu Guru bisa mengarahkan ke anak untuk aku pintar untuk mengetahui gaya belajarnya. Kalau anak sudah tahu gaya belajar, maka dia akan mudah untuk belajar. Untuk gaya belajar, tidak satu anak memiliki gaya belajar satu. Ada namanya gaya belajar yang majemuk. Jadi satu anak mungkin dia mempunyai gaya belajar visual sama auditorial, atau visual sama kinestetik, ataupun auditoral sama kinestetik. Jadi nanti di Aku Pintar, nanti ibu bisa arahkan anak-anak ke sana, jadi biar tahu gaya belajarnya kemana. Untuk mengenali potensi, dengan mengenali potensi awal, nanti ke karir masa depannya juga kelihatan. Kalau potensinya seperti ini, nanti larinya ke pekerjaannya bagaimana. Itu Bapak Ibu untuk mengenali potensi ya. Udah, langsung ke yang kedua, kelola emosi. Untuk mengelola emosi di sini, Bapak Ibu harus paham ini tentang sosial emosional. Jadi untuk mengelola apa emosi itu dulu Bapak Ibu sudah paham ya. Kalau emosi tidak hanya marah, tapi juga emosi itu ada emosi positif dan emosi negatif. Kalau emosi positif itu bahagia, senang, sedangkan emosi negatif adalah marah, sedih, kecewa. Itu emosi negatif. Yang dekat dengan mengelola emosi adalah pembelajaran sosial emosional. Ingat bahwa kalau kita mengeluarkan emosi kita, berarti kita berkaitan dengan orang lain. Otomatis kita bekerja sama dengan orang lain, maka kita perlu namanya belajar sosial emosional. Di sini dalam belajar sosial emosional ada 5 komponen, Bapak Ibu. Nih, menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, terambil berrelasi, peduli sosial. Ya, 5 ya. Terus kita mengenal manajemen, mengenal manajemen yaitu mengenali potensi emosi. Lanjut
Di dalam otak kita bagi menjadi 3, yaitu neokortex, limbik, dan reptil. Ini semua sudah saya berikan kemarin. Untuk selanjutnya, untuk jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi, yaitu tumbuh setelah terpuruk. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Itu harapan kita kepada anak-anak kita. Dan tugas kita mendampinginya, menumbuhkan lagi semangat mereka. Di dalam tumbuhkan resiliensi ada pola pikir tumbuh dan ada fixed mindset dan flow mindset. Ini dalam hal kesuksesan, kalau fixed mindset saya bisa sukses jika punya bakat, tapi kalau flow mindset saya bisa sukses dengan berusaha. Ini Bapak Ibu dibaca sendiri ya. Kegagalan, kesulitan, masalah itu. Kemarin kita sudah kuis ini sudah ya kemarin. Saya percaya bahwa jelasan saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kemarin sudah ya, tidak perlu saya ulang lagi. Sudah kan kemarin? Sudah. Sudah untuk resiliensi. Selanjutnya jurus keempat, yaitu jaga konsistensi. Kita tahu bahwa itu untuk menjaga konsistensi itu memang agak sulit karena perubahan itu perlu suatu proses, tidak bisa instan. Jadi ini harapan kita untuk memberi anak jaga konsisten ini supaya anak itu bisa berubah, tapi sedikit demi sedikit, tidak dengan paksaan tapi dengan kesadaran. Intinya seperti itu untuk jaga konsistensinya ini. Nanti untuk jaga konsistensi lebih detailnya nanti bagian saya yaitu jurus keempat. Setelah jurus ke-5, 6, 7 diuraikan sama Bu Ulfa. Itu saja. Selanjutnya sama Bu Ulfa untuk jurus 5, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah capek ya Bu? Ya kita tidak capek, saya punya tepuk yang menarik. Ya, namanya tepuk cinta. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya, sebentar ya saya nyuwun waktunya 20 menitan lah, kita terlambat pulang, saya mohon maaf karena kepentingan kami panjenengan terlambat bersama dengan keluarga. Ayo Bapak Ibu semangat ya. Ayo tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya kamunya itu untuk anak-anak kita. Ya. Saya akan menjelaskan jurus 5, 6, dan 7. Jadi nih jurus ke ini ternyata tahu nih. Ya, jurus yang kelima itu
Dereng. Jalin koneksi. Jadi koneksinya kita dengan siapa? Bukan dengan kamu ya, dengan anak-anak. Jadi yang membedakan 7 jurus ini dari guru kelas dan guru mapel dengan BK adalah pada jurus yang kelima. Jika guru mapel panjenengan ketika mendampingi anak, maka komunikasinya dengan segitiga restitusi, bukan dengan pendekatan konseling. Ada yang disebut dengan coaching. Coaching itu bahasa Inggris, Ibu Beni, bahasa Indonesianya coaching pembimbingan. Kita melakukan pembimbingan kepada anak didik kita dengan satu permasalahan, bisa digunakan teknik komunikasi segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya, tapi belum sadar bahwa itu segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu ada 3 aspek yang kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita pertama membimbing, harus menstabilkan identitasnya dulu. Menstabilkan identitas maksudnya kondisi apapun bentuknya anak seperti ini, barengan nyolong ya, aku cari-cari terus nah, kita terima, kita stabilkan identitasnya bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu bukan identitas kamu, tapi sesuatu yang harus kita perbaiki. Jadi anak itu merasa aman dan nyaman dengan kita, sehingga ketika kita menasihati, dia bisa menerima. Kalau sudah dihakimi kan terus, Pak, dia anak itu langsung pasang tembok ya Bu. Kita datang dimatain, ya dia mendengarkan tapi nggak tahu nyantol di hatinya atau tidak. Itu tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah, yaitu memvalidasi perasaan dan alasan dibalik tindakan salah tersebut. Membantu siswa, kenapa kok kamu bisa berperilaku seperti itu? Alasanmu apa? Jadi kita tidak langsung kamu salah. Kau kudu ini, tas sekolah dia kudu ini. Jadi jangan langsung menghakimi. Mungkin seperti gunung es ya, yang terlihat itu tidak sebanyak yang ada di bawah. Makanya kapal Titanic itu nabrak sini kok cuman langsung tenggelam ya, karena tidak tahu ternyata gunung es di bawahnya itu lebih besar. Seperti anak kita yang sedang punya masalah, yang muncul itu hanya permukaan saja, di dalamnya dia menyimpan banyak hal yang kita tidak tahu. Ya tugasnya kita berarti menggali. Ya, dengan memvalidasi itu kita mencari tahu alasannya apa dibalik tindakannya. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk merefleksi perilakunya dengan nilai yang diharapkan itu sesuai apa tidak. Kamu inginnya seperti ini, tapi yang kamu lakukan kok kamu ingin A, tapi yang kamu lakukan kok B. Kira-kira itu sesuai apa tidak? Supaya dia berpikir, merefleksi bahwa tindakannya itu salah, gitu. Ya. Saya ini panjenengan sudah melakukannya. Ini lanjut saja, tidak usah lama-lama. Nanti anaknya nangis di rumah. Sekarang jurus yang ke-6. Itu yang jurus kelima itu hubungan jenengan dengan anak. Kalau jurus yang ke-6 itu adalah kolaborasi, bangun kolaborasi. Bahwa satu masalah, satu panggilan kolaboratif. Satu siswa yang bermasalah, berarti yang terlibat itu bukan hanya wali kelasnya, tapi guru BK-nya harus terlibat, orang tuanya terlibat, guru kelasnya juga harus terlibat, apalagi kepala sekolah ya, selalu terlibat. Karena penanggung jawab ya Pak, ini yang berat bebannya. Ya ini satu masalah, satu panggilan kolaboratif. Kita kalau punya masalah, masyo bisa diselesaikan sendiri. Tapi
ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, kita akan mendapatkan informasi yang lebih luas. Kita bisa memandang anak dengan lebih holistik ataupun menyeluruh utuh. Jadi kalau dengan biasanya bawa ibu wali kelas, anaknya punya masalah A misalnya, dia perlu cross check di rumah itu seperti apa, dengan wali kelasnya dulu seperti apa. Itu membangun kolaborasi. Takutnya ketika kita memberikan keputusan sepihak, ternyata banyak hal yang belum kita ketahui atau banyak hal yang belum kita pahami tentang anak ini. Maksudnya Ibu, jadi kita bekerja bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Nah itu ada kaitannya dengan jurus yang ke-7. Seperti Ibu, ekspres. Kalau keterenggosan ini. Yang ke-7 itu adalah menata situasi. Ini yang paling berperan itu stakeholder, Pak. Dengan wakil-wakil itu harus ini saatnya action. Sekolah yang diharapkan dari bangun situasi, sekolah yang kita harapkan dari pemerintah itu adalah sekolah aman, nyaman dan menggembirakan sesuai pembelajaran menggembirakan. Amannya itu seperti apa? Ini aman. Aman itu aman dari kekerasan, aman dari ranah online, dan aman dari bencana. Bencana itu kalau kita kebanjiran itu berarti tidak aman dari bencana. Oke, sudah selesai ya, semoga tidak ada lagi. Aman dari kekerasan, kekerasan antar teman ataupun guru dengan siswa itu sebisa mungkin kita hindari. Ini siapa yang berbunyi ya? Yang selanjutnya aman dari ranah online. Kita itu punya dua kehidupan, nyata dan maya. Dan anak itu akan lebih menjadi dirinya ketika di dunia online. Ya, ini kok anak ini iya, mesti kata-katanya itu di luar nalar kita. Ketika saya ada kasus dia sama bulikah, cek Mbak, itu ceknya Masya Allah. Padahal sarung makna di luar nurul ya, nurul di luar nalar kita itu mereka bisa mengucapkan dengan nyaman. Itu mungkin karena faktor online ya Bapak Ibu, pengaruhnya luar biasa. Dan itu perlu kita bullying ya, kalau ramah aman dari online itu biasanya cyberbullying. Nah di sini sering kasusnya dari cyber lalu ke kenyataan. Ini-ininya HP, actionnya di sekolah, nambah pegawaian gitu nambah pegawaian keluar. Ya tapi ya nggak apa-apa, itu mereka memang dunianya seperti itu. Kita nggak boleh menolak zaman. Ya guys Bu ya. Kalau kita menolak zaman, anak zaman sekarang seperti itu yang kita ikuti supaya kita lebih memahami. Wah seperti ini. Iya, meskipun sudah mau purnamun Pak, saya harus ya, mau nggak mau ya Pak, ya, autentifikator itu ngelno harus tetap mengikuti zaman ya. Yang kedua aspek nyaman apa itu? Nyaman bebas, nyaman relasi sosial, nyaman lingkungan, dan nyaman sarana prasarana. Relasi sosial dengan kita sesama guru, mungkin sing rukun gitu. Kalau sing cilik ya dimong, ya terus nyaman lingkungannya. Penataan lingkungan yang dilakukan Pak Jasmani ini memang suatu bentuk bagian dari jurus ke-7 yaitu menata situasi dan nyaman sarana dan prasarana. Aspek yang ketiga yaitu menggembirakan. Dia menggembirakan, gembira dalam belajar, gembira minat dan bakat, dan gembira dalam bermain. Ini yang disebut aman, nyaman dan menggembirakan. Sejak saya masuk ke sini, saya masih nol ilmunya, baru lulus langsung ditempatkan di Sumber. Saya melihat, saya banyak mengamati cara kerja senior saya itu bagaimana.
Dan yang paling saya rasakan itu adalah ketika dulu saya pertama di sini, Pak Harjo itu masih dideli celana, saya masih ingat sekali. Pak Sopo? Harjo. Terus saya jadi ikut dideli celana pensil itu masih baju sering keluar ya, baju sering keluar, kita sudah menasihati ya ini bajunya dimasukkan. Tapi kalau guru-guru tertentu saja yang mengingatkan, maka dengan guru yang ini sudah keluar. Saya terus seiring berjalannya waktu banyak yang berubah, mulai ada kalau baju keluar, ayo Bapak Ibu disepakati gimana kalau baju keluar itu pakai Baju boneka. boneka. Ternyata itu efektif. Nah itu salah satu bentuk upaya kita untuk menata situasi. Bahwa menata situasi itu memang penting. Kita bekerja kalau situasinya tidak mendukung, wayu loro gitu, gel gitu. Hal-hal yang sama diulangi lagi dan tidak terselesaikan, sehingga kita capek sendiri. Tapi ketika situasinya nyaman, aman, gembira, maka kita mengajar juga nyaman, happy ya. Itu ya 7 jurus yang harus kita miliki ketika kita mendampingi siswa. Selanjutnya adalah praktek baik. Jadi saya praktek baik, saya mengambil jurus 1 dan jurus 3, dan Bu Subur mengangkat jurus 2 dan jurus 4. Langsung. Saya langsung ya Bu ya. Cepat semuanya baik. Ya. Langsung lah Sopo. Yes, ngomong yes. Ini ya, ini laporan OJL saya. Saya action juga ini ya. Ini ya. Ini jurus yang saya implementasikan Bapak Ibu, jurus kenali potensi dan jurus tumbuhkan resiliensi. Alasan saya memilih jurus 1, ini sasaran saya kelas 7 ya, kelas 7. Murid kelas 7 itu perlu asesmen bakat. Bakat minat itu baiknya dilakukan ketika mereka kelas 7. Ya boleh kelas 8, 9 ya boleh, tapi koyok sedikit terlambat gitu ya. 1 tahun berlalu tapi mubadir ya. Kita kan guru ya, guru itu kan ada keilmuannya. Kita melakukan asesmen itu karena kita bukan dukun. Oh ini bakatmu ini sih, kayak tak delok bakatmu ini tak terawat, tapi ternyata bukan. Ya, itu perlu kita asesmen, kenali potensi. Lalu di kelas 7 kemarin sudah dilakukan tes psikologi. Jadi saya hanya memperkuat hasil tes psikologi itu. Saya mencoba membaca hasilnya dan saya sampaikan ke anak-anak interpretasi dari apa Bu namanya? Ganding saya ya, dari lembaga psikolog. Anak-anak itu sebagian nggak tahu ya hasilnya ini aku ini terus lapor ini terus jelaskan hasilnya seperti ini yang kamu lakukan apa. Itu tujuan saya memilih jurus yang pertama. Ini tahapan yang saya lakukan. Ini aktivitas, saya meminta anak untuk ke lab komputer mengerjakan Aku Pintar untuk tes bakat minatnya sebagai pembanding dari hasil tes psikologi. Lalu saya menjelaskan apa itu tes gaya belajar mereka, kan ada 3, masing-masing itu apa dan bakatnya apa, serta bagaimana. Ini saya meminta anak untuk merencanakan strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan memilih ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya. Hasilnya dari strategi belajar itu anak sudah menyusun strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Efektif tidaknya itu tergantung dari konsistensi apa yang sudah dia rencanakan. Lalu 80% murid sudah memilih sesuai dengan bakatnya, namun 20 murid belum memiliki ekstrakurikuler karena sekolah belum ada. Jadi ada bakat, ada jenis bakat yang kita belum mengcover bakat anak itu. Misalnya bakat berpikir logis dan matematis itu kita belum punya karya care Pak. Kita belum punya ekstrakurikuler care, dan juga untuk jurnalistik dan berbahasa itu kita belum punya ekstrakurikuler jurnalistik, Bu Sobi dan mading itu
anak-anak yang punya kecerdasan 2 itu belum tercover bakatnya. Itu jurus yang ke-1. Jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Jadi layanan ini saya menumbuhkan growth mindset kepada anak bahwa kita hidup itu harus terus maju dan berkembang supaya tidak itu aja. Terus saya melakukan skala ketahanan akademik untuk mengukur sejauh mana ketahanan akademiknya. Ketahanan akademik itu terdiri dari ketekunan, lalu mencari dukungan dan juga aspek emosional. Yang selanjutnya saya melakukan konseling pada murid yang memiliki ketahanan akademik rendah. Jadi saya di kelas 7 kembali menemui anak yang membuat barcode di tanah. 2-3 anak sih, tapi kalau itu tidak kita segera terselesaikan maka akan diikuti oleh banyak murid seperti yang sekarang ada di kelas 8. Barcode di tangan itu tangannya dijelet-jelet pakai kaca, pakai MS. Kalau ditanya isengnya unik. Iya, ini aktivitasnya. Dan 1 saya meminta mereka untuk membangun menara dari gelas. Dan temannya memberikan gangguan. Setelah itu saya merefleksi, ketika kamu gelas yang kamu susun menaranya itu roboh, yang kamu pikirkan apa? Dan bagaimana perasaanmu ketika kamu membangun gelas itu kembali? Saya meminta mereka membandingkan mana yang growth mindset dan mana yang fixed mindset, dan membuat kalimat penyemangat ketika mereka sedang merasakan kesulitan, sedang merasakan kesedihan atau kegagalan dan kekecewaan yang berbentuk growth mindset. Hasilnya ini hasilnya yang dicapai. Ini anak, hasil yang dicapai dari hasil asesmen tadi itu anak belum mampu untuk mencari dukungan. Jadi mereka sudah mampu mengetahui emosinya dan tekun, sudah bisa merubah itu, tapi ketika dia harus mencari dukungan ketika kesulitan itu belum. Jadi masih banyak yang dipendam sendiri. Sehingga ketika ada sesuatu yang lebih besar maka seperti bom waktu. Ketika sesuatu memancing sedikit maka emosinya menjadi meledak-ledak karena tidak bisa menyelesaikan atau mencari dukungan. Itu Bapak Ibu yang sudah saya implementasikan. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Terima kasih, bisa dilanjutkan praktik baik dari Ibu Supriyanti. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung aja ya, karena waktu sudah sore. Jadi untuk 7 jurus saya memilih kelola emosi. Alasannya ini Bapak Ibu. Murid SMP termasuk pada masa remaja awal. Kita tahu bahwa remaja awal itu adalah remaja yang penuh badai. Dia gampang tersulut emosi, di mana emosinya itu mengalami naik turun atau labil. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa murid kemudian terpancing emosi. Kita lihat keseharian kita lihat keseharian mereka, anak-anak didik kita, murid kita, dengan alasannya sederhana. Awalnya dia bercanda, tapi akhirnya berlanjut dengan berkelahi ataupun nangis dengan teriak-teriak. Seperti tadi yang lupa, sobek
nangis. Karena dia belum bisa mengelola emosi. Itu alasan saya memilih kelola emosi. Yang ketiga, dengan belajar kelola emosi, khususnya kita belajar social emotional learning, dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan keterampilan interpersonalnya. Jadi murid lebih sadar akan kemampuannya, akan emosinya, sehingga apa yang dikeluarkan itu sesuai dengan stimulus yang masuk. Terus dia bisa berhubungan baik dengan temannya. Itu harapan kita. Tahapan dalam kelola emosi, tahapan dalam pembelajaran yang pertama activity atau aksi dengan bermain kertas. Yaitu saya memberikan kertas, di mana kertas itu sebagai simbol emosi. Di situ saya menceritakan kejadian sehari-hari, di mana di situ akan muncul emosi sedih. Bagaimana dia menganggap kertasnya ada simbol emosi. Jadi dia bisa meremas-remas kertas ini karena sedih. Boleh juga disobek kalau dia marah. Dia boleh mengelus kalau dia bahagia senang. Jadi ibaratnya kertas ini saya pakai sebagai simbol emosi. Untuk fotonya ini, Bu Bapak G, aksinya ini. Lanjut, setelah aksi saya akan melakukan refleksi, menanyakan keadaan kertas. Jadi setelah kertas tadi saya berikan, anak-anak melakukan aksi dengan meremas ataupun tidak. Jadi saya tanya, bagaimana perasaan murid saat kertas itu diremas? Saat dia sedih, apa yang dia rasakan? Saat dia bahagia, apa yang dia rasakan? Itu merefleksikan. Ya, jadi apakah kertasnya masih halus? Ada sebagian yang halus, ada sebagian yang sudah lecek. Itu Bapak Ibu, lanjut. Ini hasilnya. Untuk tahapan selanjutnya yaitu konsep. Jadi di sini konsep saya menerangkan tentang kelola emosi, belajar sosial emosional, mengenali peta emosi dan 8 roda pilihan. Yang pertama, kelola emosi. Kelola emosi, pengertiannya kelola emosi. Yang kedua, sel, social emotional learning. Di dalam sel itu ada 5 komponen, yaitu menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berrelasi, dan peduli sosial. Jadi di dalam sel itu ada 5 komponen ini. Terus untuk mengenal peta emosi, di dalam emosi itu ada 3, di dalam otak pikiran kita itu ada 3 bagian Bapak Ibu, yaitu neokortex, limbik, dan reptil. Di mana neokortex itu sebagai pawangnya atau kendali. Kalau kendalinya kita kuat, maka anak mampu mengendalikan atau mengelola emosinya. Tapi kalau tidak, maka neokorteksnya akan lemah, akan tidak aktif. Jadi dalam kelas saya memberikan permainan pergelangan tangan ini. Jadi untuk 4 jari saya menggunakan sebagai neokortex, di mana 4 jari ini berisi tentang problem solving, berpikir logis, aturan, dan self control. Yang jempol ini adalah sebagai emosi. Jadi di jempol ini ada emosi marah, emosi bahagia, emosi sedih. Jadi bagaimana kalau posisi tangan seperti ini, otomatis terpisah antara emosi dengan neokorteksnya ini. Jadi bagaimana? Maka pada saat dia mengalami emosi, kalau posisinya seperti ini tidak terhubung, maka tidak ada pengendali. Kalaupun dia marah, rasakan meledak-ledak. Kalaupun menangis, dia akan menjerit-jerit. Tapi kalau posisinya seperti ini, berarti pengendali atau neokorteksnya lebih tenang. Jadi bisa mengendalikan emosi. Kalau seperti ini tidak bisa begitu. Nah, yang keluar adalah pemikiran reptilnya ini. Jadi sama-sama marah. Jadi kalau kita menghadapi siswa kita, murid kita yang marah, kalau kita posisinya tangan
merentang seperti ini, maka sama-sama marah. Apa beda kita dengan reptil gitu? Kita kembali ke situ. Terus ini Bapak Ibu, untuk tindakan kita menghadapi stimulus yang masuk dan kita keluar berupa tindakan, itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Kemarin pada waktu di kelas saya tanya, anak-anak, kalau kalian mendapatkan stimulus dari luar menyebabkan dan mengeluarkan emosi, apa yang kalian lakukan? Kalian pilih yang mana? Emosi langsung respon tindakan, ataukah emosi jeda dulu baru respon tindakan? Ternyata anak memilih yang kedua. Saya tidak tahu itu murni seperti asli seperti itu ataukah karena ada saya, ya. Cuma dia memilih yang nomor 2. Ada emosi. Pada saat emosi masuk, ada stimulus atau tindakan atau situasi masuk, terus dia mengeluarkan emosi, dia jeda dulu, berpikir dulu. Ada pengendalinya dulu yang 4 tadi, baru dia merespon tindakan. Di dalam jeda ini itu ada beberapa yang bisa dipilih, yaitu namanya roda pilihan, yaitu ada apologize, yaitu maafkan, walk away, lari dari yang menyebabkan dia marah atau dia sedih, melarikan diri dari tempat tersebut. Family meeting, pertemuan keluarga, when I miss it. Jadi harapan saya, lanjut, tell them stop, to stop. Jadi berkata berhenti. Jadi kalau marah-marah disuruh teman kita berhenti, saya marah-marah. Terus kompetent to cool off, hitung 10. Udah sakit, jangan marah ataupun lagi apa menghadapi anak, udah tenang dulu, hitung 10, 9, 8 dan seterusnya. Terus butuh another game, cari pemain yang lain, saya attack itu, yaitu berbagi. Sudah itu ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi tadi kan konsep ya, sekarang aplikasinya, yaitu memberi soal tentang permasalahan dari murid dan bagaimana mereka memilih roda pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini hasilnya, kelihatan ya. Jadi ada 4 permasalahan. Saya meminta anak untuk menyelesaikan masalah dengan pilihan 8 roda pilihan tersebut. Selanjutnya ini adalah instrumen identifikasi kompetensi sosial emosional peserta didik, di mana semakin tinggi nilainya. Jadi ada 15 soal, di mana pernyataan ini adalah saya ambil dari 5 komponen dari sel tadi. Saya buat pernyataan, terus ada pilihan nilai 4, 3, 2, 1, di mana 4 itu selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, dan 1 tidak pernah. Untuk hasilnya, untuk 9A itu ada 18 yang sangat baik. Yang baik hari ini yang baik itu 7 hasilnya. Berarti untuk sosial emosional anak 9A sudah baik Bapak Ibu. Itu hasil dari anak menjawab instrumen identifikasi sel tadi. Hasil murid mampu memilih roda pilihan dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang mereka hadapi dari instrumen itu dalam satu kelas. Hasilnya sangat baik. Ada 16 Bapak Ibu dan baik 8 murid. Itu hasilnya. Jadi praktek baik kemarin hasilnya ini. Lanjut untuk jurus selanjutnya Bapak Ibu, yaitu jaga konsistensi. Alasan sekarang kenapa saya pilih ini, yaitu yang pertama, beberapa murid yang melakukan kegiatan yang positif melakukannya dengan terpaksa, bukan karena kesadaran diri. Contoh apa contohnya? Membuang sampah, memasukkan baju, itu yang sering dikeluhkan teman-teman kita. Kalau kita menyuruh mereka memasukkan baju, itu sebenarnya biasanya positif apa negatif? Positif. Ya, positif apa negatif Bapak Ibu? Ngantuk ya?
Ya udah kita tepuk tangan dulu. Nanti punya, ini aja tepuk tangan dulu ya. Punya, kalau bilang tepuk 1, nanti bilang tepuk 1, tepuk 2, nanti tepuk 2, tepuk 3 ya. Sudah? Punya itu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Nanti bilang dulu konsen. Saya ulangi ya, ada sebagian yang belum konsentrasi. Bukan tepuk. Punya, kalau saya bilang tepuk 1, jenengan tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, jenengan tepuk 2. Kalau saya bilang tepuk 3, jenengan tepuk 3. Sudah? Sudah paham? Tepuk 3, tepuk 2, 1. Tidak ada Sudah agak konsentrasi di sini ya. Lanjut, karena sudah sore. Alasan beberapa murid melakukan kegiatan yang positif itu dipaksa. Ya kan Bapak Ibu? Coba dengan perhatikan anak-anak kita. Contoh saja, tadi yang menyatakan untuk masukkan baju. Berapa kali kita menyuruh mereka? Pada saat kita suruh di depan kita, dia memasukkan, tapi kita lewat keluar lagi. Tapi alhamdulillahnya saya melakukannya tidak sendiri. Semua Bapak Ibu mendukung. Jadi mungkin karena kepaksaan mereka akan terbiasa. Karena mungkin mereka akan menyadari bahwa kenapa Bapak Ibu menyuruh saya memasukkan baju? Oh pasti ada yang benar. Intinya dia sadar seperti itu, bukan karena kita suruh. Kalau dia sadar, maka akan menjadi kebiasaan yang positif. Lanjut, agar murid dapat menjadi kebiasaan positif bermakna menghilangkan kebiasaan negatif dan menjadi pribadi yang berdaya. Itu tuh alasan. Tahapan aksi, yaitu pada saat saya melakukan di kelas, karena dua-duanya saya lakukan di klasikal ya, bimbingan klasikal, aksi atau aktivitinya bermain buka kepala tangan. Jadi saya minta anak-anak untuk mengepalkan tangannya seolah-olah di tangannya ini ada sesuatu yang sangat berharga. Yang kan ada 2 orang yang harus melakukannya. Jadi satu bangku saya suruh untuk sweet. Jadi yang menang, yang pingsut ya, yang menang akan menjadi si A, jadi yang kalah di si B. Untuk ronde pertama, si A nanti mengepalkan tangannya seolah-olah dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga, dan si B akan berusaha untuk membuka dengan apapun caranya. Bolehlah digelitik, bolehlah digigit lah, boleh. Tapi saya ingatkan ini hanya permainan. Lalu yang kedua, kebalikannya nanti yang kedua, sekarang si B yang memegang tangannya dan si A yang membuka, tetapi tanpa harus dipegang, tanpa harus menyentuh fisik. Nah, hanya dilakukan bagaimanapun caranya. Yang kedua itu bagaimanapun caranya, asal dia tidak menyentuh fisik. Boleh dengan apa? Ternyata untuk yang bersatu, yang mengepalkan, semakin dia mengepal dan semakin si B membuka, maka si A semakin kencang mengepalnya. Jadi kesulitan. Terus kalau yang tanpa, ini Bapak Ibu, kalau yang tanpa disentuh dengan cara mungkin, berapa saudaramu? Kemarin ada yang tanya, berapa saudaramu? 5, akhirnya terbuka juga. Ada saudaramu 3, ini terbuka juga. Ada yang diajak salaman, assalamualaikum, akhirnya terbuka juga. Jadi anak-anak juga sudah punya kreativitas. Kalau tidak, tak kasih 1000, tapi bukaan tanganmu. Nah, ada yang seperti itu juga. Ini refleksinya Bapak Ibu, apakah mudah membuka tangan si A? Apa saja dilakukan si B untuk membuka tangan si A? Apakah berhasil? Ini refleksinya. Terus untuk yang saat itu yang kepala tangan usaha yang dilakukan si A, mana yang lebih mudah? Ternyata beberapa anak mengatakan yang ronde kedua yang dilakukan dengan kesadaran tanpa paksaan. Ini refleksinya Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan. Untuk konsep, saya menerangkan tentang kesadaran dan paksaan, terbentuknya kebiasaan, menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Ini kesadaran dan paksaan.
Kalau melakukan kebiasaan dengan paksaan, maka kepatuhannya hanya jangka pendek saat itu. Ya kan? Kalau Pak Jas sering buang sampah, ya pada saat Pak Jas pergi, nanti ketemu lagi biarkan saja ya Pak. Ya. Terus kalau saya nyuruh untuk memasukkan baju, ya pada saat itu banyak. Cuma kita tadi yang di awal saya bilang, kalau kita lakukan terus menerus, harapan kita menjadi kebiasaan yang positif yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi kalau kesadaran, waktunya melakukannya lebih jangka panjang. Untuk biasanya di mana atas dasar paksaan, motivasi untuk melakukan akan hilang jika tekanan yang dari luar itu akan hilang. Itu Bapak Ibu bisa paksaan. Bagaimana kebiasaan terbentuk? Ada clue, ada briefing, respon, reward. Itu kebiasaan terbentuk. Kalau yang ini itu kebiasaan positif, yang sebelah sana itu kebiasaan positif, yang sebelah kiri ada kebiasaan positif terbentuk, yang sebelah kanan itu kebiasaan terbentuk yang bagaimana, seperti apa terbentuknya kebiasaan yang sebelah sini, yang sana kebiasaan positif. Ini aplikasinya, aplikasi meminta murid untuk menulis riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang dan menulis rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Kan kita permasalahan itu sering anak terlambat karena bangunnya di siangan, ya gitu. Ini mengerjakannya aplikasinya. Hasilnya ini Bapak Ibu, 75% murid bisa merubah kebiasaan tidurnya menjadi lebih baik. Murid melakukan bimbingan untuk melakukan kebiasaan yang positif. Itu saja Bapak Ibu untuk berbagi praktek dari saya jurus 2 dan 4, lupa jurus 1 dan 3. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu meluangkan waktu untuk sampai sore hari ini. Maaf jika itu semua mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi untuk sebelumnya. Waktu selanjutnya ada mau didiskusikan dengan disebutkan Bu Risma. Ada ya? Cukup ya? Mari kita akhiri dengan membaca dalam bersama-sama. Saya cukup dari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?